Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Pertama kami akan perkenalan dulu. Saya Love Angelina Abigail, saya yang membuat presentasi. Saya Tagali Denika Nomes, saya akan mencari jawaban. Saya Jeremy yang mencari jawaban. Hal 133 nomor 2 yang bagaimana sikap banyak terhadap perempuan yang berzina. Para ahli Taurat dan orang-orang lain ingin menghakimi perempuan itu karena ahli Taurat agar orang tersebut merasa malu dan di antara mereka ada yang pergi tanpa diberi hukuman. Yang B, bagaimana sikap dan tindakan yang dilakukan Yesus terhadap perempuan yang berzina? Mengapa? 3, para ahli Taurat dan orang-orang membawa perempuan itu kepada Yesus, tetapi Yesus bukan yang menghakiminya, melainkan Yesus membungkuk lalu menulis pengajarannya, lalu bangkit berdiri dan berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang itu, lalu mereka semua pergi. Kemudian Yesus menghampiri perempuan itu dan mengampuni dosanya dan menyuruhnya untuk tidak berbuat dosa lagi. Yesus melakukan hal itu karena ia selalu belajar untuk saling mengasihi dan mengampuni sesama. C. Rumuskan ajaran Yesus tentang pengampunan berdasarkan kisah Yohanes 8 ayat 2-11. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 2-11 adalah lebih mudah berkomentar, menyalahkan serta melontarkan penghakiman kepada orang lain daripada melihat ke dalam diri sendiri atau menyadari kesalahan dan kekurangan. Seperti itu tertulis, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sedang kau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber dari mata saudaramu. Seperti itulah kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu mudahnya menghakimi orang lain yang berbuat kesalahan. Suatu ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa ke hadapan Yesus seorang perempuan yang mendapatkan berzina dan berkata, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Andaikan waktu itu mereka menyerahkan perempuan pezina itu kepada imam besar, raja atau hakim, ia pasti sudah dirajam dengan batu dan mati. Untunglah mereka membawanya kepada Yesus. Yesus memperhatikan perempuan itu dengan belas kasih dan kasih yang luar biasa. Apa maksud dari mengampuni? Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. D. Artinya adalah bahwa ketika orang berbuat salah lagi kepada kita, maka kita pun perlu mengampuni mereka. Artinya sampai kapanpun mereka melakukan kesalahan, kita tetap mengampuni mereka. Apa saja yang dapat kita teladan dari Yesus mengenai pengampunan? Yesus Kristus telah menjadi teladan dalam mengampuni. Dia rela menderita, memikul segala beban dosa manusia demi keselamatan manusia. Dia melakukannya dengan tulus dan ikhlas tanpa menuntut imbalan, dan dia taat pada perintah Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kisah dari Yohanes Paulus kedua yang hampir mati karena ditembak oleh seorang laki-laki. 2 hari setelah Natal di tahun 1983, laki-laki tua berusia 63 tahun itu mendatangi sebuah penjara. Di dalam penjara, ia dipertemukan dengan seorang laki-laki muda yang menjadi narapidana di sana. Usia laki-laki muda itu 25 tahun. Lalu ia berkata, "Aku memaafkanmu, sahabat. Aku mengampunimu." Ujar laki-laki itu, yang dimana itu adalah Paulus Yohanes.
Paus Yohanes mengatakannya sambil memeluk laki-laki muda itu, seperti diceritakan dalam Akta Suci Vatikan tahun 2005. Paus Yohanes yang tak lain adalah Paus Yohanes Paulus II, dan laki-laki 35 tahun itu adalah Mehmet Ali Akca yang 2 tahun sebelumnya hendak membunuh orang nomor 1 di Vatikan itu. Menurut Robert Owen Friedman dalam The Middle East from the Iran Contract Affair to the Intifada tahun 1991, Mehmet besar dalam kehidupan yang keras. Dia anggota geng jalanan ketika remaja, lalu mencari uang dengan menjadi penyelundup di daerah antara Turki Bulgaria. Mehmet mempertangguh diri dengan senjata api dan pergi ke Suriah. Di sana dia mendapat latihan persenjataan dan taktik teror selama 2 bulan. Saat pulang ke Turki, dia menjadi bagian organisasi sayap kanan bernama Serigala Abu-Abu. Organisasi itu berusaha menggoyang pemerintah Turki atas komando dari Serigala Abu-Abu. Mehmet mengeksekusi seorang editor surat kabar sayap kiri, Abdi Infeksi, di Istanbul di tahun 1979. Usia Mehmet baru 21 tahun kala itu. Meski sempat tertangkap, Mehmet berhasil kabur atas bantuan sekelompoknya. Dia lari ke luar negeri. Pengalaman membunuh Abdi Infeksi membuatnya diperhitungkan. Di masa buronnya, Mehmet bertemu 2 kawan Bulgaria dan seorang Turki di Roma. Setelah memasuki Roma melalui Milan pada 10 Mei 1981, Mehmet dan kawan-kawannya merancang sebuah kekacauan. Mereka hendak menghabisi Paus. Suatu ketika, Mehmet sempat berpikir Paus Yohanes Paulus II adalah lambang kapitalisme. Bagi Mehmet, seperti ditulis oleh Anton Wassels dalam Arab dan Kristen tahun 2004, Paus juga tak lebih dari seorang komandan perang bertopeng yang terlibat dalam perang salib. Aksi akan dilancarkan di alun-alun Santo Petrus yang letaknya di tengah-tengah kota Roma. Mehmet rencananya bersama orang Celik yang akan jadi penembak cadangan yang akan meledakkan bom pada 13 Mei 1981 itu. Mehmet menyusup di tengah keramaian. Dia membawa Browning 9 mm ketika Paus melintas dengan mobil terbukanya. 3 peluru Mehmet mendarat di tubuh Paus, 2 di perut dan 1 di tangan. Aksi yang dipersiapkan terburu-buru itu rupanya berantakan. Orang Celik bahkan panik dan melarikan diri sebelum bom meledak. Aksi itu gagal total, dunia gempar, pemimpin Katolik sedunia tertembak. Paus terluka parah, tapi untungnya akhirnya selamat setelah 5 jam upaya penyelamatan. Mehmet sendiri tertangkap tak lama kemudian. Di pengadilan, Mehmet memberikan pengakuan yang membingungkan. Dia sempat mengaku didatangi oleh intelijen KGB yang menawarinya uang 3 juta emas untuk membunuh Paus. Namun belakangan disangkalnya pada bulan Juli 1981 dia divonis penjara seumur hidup. Apakah ada pertanyaan? Boleh ulang yang hal pertama dulu. Itu maksud yang kalau terakhir, mereka ada yang pergi tanpa diberi hukuman, maksudnya maksud sebentar ya. Jadi di dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 itu kan orang-orang ahli Taurat itu kan mendatangi Yesus, membawa sampai perempuan yang ketahuan berzina itu. Nah, para ahli Taurat itu berkata kepada Yesus tentang Musa dalam hukum Taurat tentang tangkap basah ketika ia sedang berzina. Nah, di situ tertulis mereka mengatakan supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Di situ mereka yang pergi tanpa diberi hukuman karena di dalam Musa hukum Taurat itu orang yang ketahuan berzina harus dihakimi atau dilempari oleh batu
sampai mati tanpa diperbolehkan pergi tanpa diberi hukuman gitu maksudnya. Oh, tapi kayaknya kalimatnya salah. Iya. Thank you. Ada pertanyaan lagi? Makanya ada kata ketiga itu mah ada tiga. Ketiga. Yang Itu salah tulis mau ketika atau ketiga itu karena ketiga berarti satu lagi belah lagi. Satu lagi. Bawa lagi. Yang ini. Nah itu ketiga. Oh, iya, benar. Ketiga. itu ketika Bu Paiko. Karena beda makna ya. Iya, itu. Ada pertanyaan lagi atau saran atau kritik? Terus juga lalu itu ya ketiga para ahli tahu Akurat. apa berarti kita juga hati-hati karena salah tulis beda huruf saja bisa beda mak. Iya Bu, Brandon mau nanya apa lu gini tadi? Enggak ya. Ada ikutin sih apa? Enggak. Ada yang ingin bertanya lagi?